Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Lydia Sari, NIM terakhir 146. Di sini saya ingin mempresentasikan peran pemerintah dalam mengatasi perekonomian mengenai dampak inflasi dan pengangguran menurut pandangan John Maynard Keynes. Menurut pandangan John Maynard Keynes yang berpendapat tentang inflasi dalam teori ekonominya, yang pertama yaitu permintaan agregat. Berpendapat bahwa inflasi dapat terjadi ketika permintaan agregat melebihi kapasitas produksi penuh perekonomian. Yang kedua yaitu efek kekayaan. Keynes memperkenalkan konsep efek kekayaan di mana inflasi dapat meningkatkan kekayaan real individu atau bisnis. Yang ketiga, inflasi tersembunyi. Keynes juga menyebutkan kemungkinan inflasi tersebut dalam perekonomian. Inflasi tersebut terselubung terjadi ketika harga barang dan jasa naik, tetapi tidak ada kenaikan pada indeks harga konsumen secara keseluruhan. Yang keempat yaitu faktor non-moneter. Keynes juga menekankan pentingnya faktor-faktor non-moneter yang dapat mempengaruhi inflasi. Faktor-faktor tersebut meliputi perubahan biaya produksi seperti upah, tenaga kerja, harga bahan baku, dan produktivitas. Yang kelima, intervensi pemerintah. Keynes berpendapat bahwa pemerintah dapat berperan dalam mengendalikan inflasi melalui kebijakan fiskal dan moneter. Selanjutnya yaitu jenis-jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Yang pertama yaitu inflasi ringan. Inflasi ringan tidak terlalu mengganggu keadaan perekonomian karena harga-harga banyak naik secara umum. Dalam kasus inflasi ringan, kenaikan harga kurang dari 10% per tahun. Yang kedua yaitu inflasi sedang. Inflasi sedang dapat mengancam kegiatan ekonomi karena inflasi tersebut dapat merusak kesejahteraan masyarakat berpenghasilan tetap. Kenaikan harga selama inflasi berkisar antara 10-30% per tahun. Yang ketiga yaitu inflasi berat. Inflasi berat dapat mengganggu kondisi perekonomian karena masyarakat tidak lagi mau menabung di bank karena suku bunga bank jauh lebih rendah dari inflasi. Pada saat ini inflasi tinggi, kenaikan harga berkisaran 30% sampai 100% per tahun. Yang keempat, inflasi sangat berat. Inflasi sangat berat ini adalah inflasi yang sudah sangat sulit dikendalikan karena kenaikan harga inflasi ini lebih dari 100% per tahun. Selanjutnya, upaya pemerintah untuk mengatasi inflasi. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yaitu pemerintah dapat mengurangi inflasi dengan mengurangi total pengeluaran dalam perekonomian. Ini dapat dilakukan dengan menaikkan pajak atau mengurangi pengeluaran publik, bertujuan untuk mengurangi kelebihan permintaan agregat yang memicu inflasi. Yang ketiga yaitu regulasi. Yang kedua yaitu kebijakan moneter. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan moneter untuk mengurangi inflasi. Salah satu alat untuk dapat digunakan adalah menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga dapat mengurangi konsumsi atau investasi yang mengurangi tekanan inflasi. Yang ketiga yaitu regulasi harga dan upah. Pemerintah dapat menggunakan regulasi harga dan upah untuk mengendalikan inflasi. Yang keempat yaitu kebijakan perdagangan. Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah untuk mengurangi inflasi melalui kebijakan perdagangan. Salah satu opsi adalah mengurangi impor barang dan jasa yang melimpah dan mendorong ekspor. Hal ini dapat membantu mengurangi tekanan inflasi dengan mengurangi
kelebihan permintaan agregat di dalam negeri. Yang kelima, kebijakan pengangguran, yaitu Keynes juga berpendapat bahwa mengurangi tingkat pengangguran dapat membantu memerangi inflasi. Menurunkan tingkat pengangguran dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mengurangi inflasi akibat kelebihan permintaan. Selanjutnya, jenis-jenis pengangguran. Yaitu terdapat dua jenis pengangguran. Pengangguran berdasarkan penyebabnya dan jenis pengangguran berdasarkan lama waktunya. Jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya dibagi menjadi 4, yaitu pengangguran siklis. Pengangguran siklis ini disebabkan oleh kemajuan ekonomi negara ketika ekonomi melemah. Begitu pula daya beli masyarakat akibat perusahaan mengurangi produksi dan perusahaan harus merumahkan beberapa karyawan. Yang kedua yaitu pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah salah satu bentuk pengangguran yang terjadi sebagai akibat dari perubahan struktur pasar tenaga kerja yang menyebabkan ketidaksesuaian antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Yang ketiga, pengangguran friksional. Pengangguran ini dapat disebabkan oleh perpindahan tenaga kerja dari satu industri pekerjaan ke sektor lainnya. Yang keempat yaitu pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi disebabkan oleh peralihan tenaga kerja manusia ke mesin dengan teknologi yang semakin maju saat ini. Jenis pengangguran selanjutnya yaitu berdasarkan lama waktu bekerja. Yang pertama yaitu pengangguran terbuka. Adalah keadaan di mana seorang tidak bekerja sama sekali dan berusaha mencari pekerjaan. Yang kedua yaitu setengah pengangguran. Pengangguran ini adalah seseorang yang memiliki pekerjaan tetapi waktu kerjanya sedikit atau tidak sama sekali sesuai standar, yaitu 7 sampai 8 jam sehari, sehingga penghasilannya masih belum cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga yaitu pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung adalah angkatan kerja yang suatu disebabkan bekerja secara optimal, salah satunya karena perusahaan kecil sehingga tidak efisien, serta surplus pekerja diklasifikasikan sebagai pengangguran tersembunyi. Yang keempat yaitu pengangguran musiman. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang tidak dapat bekerja pada pergantian musim. Misalnya petani, mereka bekerja pada musim panen, setelah itu mereka menganggur menunggu musim berikutnya. Selanjutnya faktor-faktor yang menyebabkan pengangguran. Yang pertama yaitu jumlah angkatan kerja dan ketimpangan lapangan kerja. Yang kedua yaitu perkembangan teknologi. Yang ketiga yaitu pendidikan rendah. Yang keempat yaitu PHK. Selanjutnya upaya pemerintah untuk mengatasi pengangguran. Yang pertama yaitu meningkatkan belanja publik untuk infrastruktur, dan yang kedua pendidikan atau kesehatan. Yang ketiga dengan meningkatkan belanja publik. Yang keempat, pemerintah dapat menciptakan permintaan agregat baru. Yang kelima, merangsang pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerja baru. Selain itu, Keynes juga menganjurkan menggunakan kebijakan fiskal dan moneter. Selanjutnya, tingkat pengangguran. Penduduk setiap orang bertempat tinggal di wilayah negara cukup lama sehingga seluruh penduduk menunjukkan jumlah total orang atau penduduk daerah selama periode waktu tertentu. Dengan jumlah yang besar mempengaruhi tingkat pengangguran, karena tingkat pertumbuhan yang meningkat maka jumlah pekerja tenaga kerja juga meningkat.
sehingga kita dapat mengukur tingkat pengangguran di daerah tersebut, dapat dari persentase membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.